Berarti emang di XD ya? Startnya di Ecchi ya? Magi. Tapi Magi pun Ecchi juga. Menggiring ya. Saya untuk sekarang saya suka genre isekai. Isekai is the best. Apa? Apa Anda? Nggak, jadi itu Nobita. Dulu ada seorang anak. Kalau salah nama Nobita kak. Jadi dia punya penyakit skizofrenia gitu kan. Nah, schizophrenia. Terus dia ngayal dia ngomong sama Doraemon gitu, ngomong sama karakter imajinasi. Halo guys, di Pod Smile kali ini kita mau bahas apa sih kriteria anime yang bagus dan juga jelek. Tapi lebih ke bagus sih sebenarnya kali ini ya. Karena yang jelek kita kasih tipis-tipis saja. Dan kali ini seperti biasa kita hadirkan narasumber yang seperti biasa juga sudah mainstream, yang sudah hadir di depan saya. Yaitu kedua narasumber kita. Yang pertama ada Wadabo. Yang kedua ada Eji bro. Iya, langsung singkat pada jelas to the point kan. Nah, jadi kali ini itu kita mau bahas tentang kriteria anime yang bagus seperti apa. Dan kedua narasumber ini bisa dipercaya lah ya. Dan nonton berapa lama, Bang Wadabon? Kalau nonton anime berarti dari kecil lah, dari Doraemon nih. Iya sama. Tapi mindset kita kartun kan. Masih kartun, masih TV, masih kualitas TV kan. Tapi dulu kan KPI aman masih. Oh, KPI aman. Aman tuh dalam tanda kutip apa? Kalau memang terjun benar-benar ke dunia anime terjun. Maksudnya benar-benar nonton anime tuh dari tahun 2014 ya. Enggak, 2013 atau 14 juga. Untuk mulai nyari-nyari anime gitu kan. Mulai nyari-nyari pengen nonton gitu. Kalau dulu kan cuma ikut apa yang ada di TV gitu ya. Kayak Naruto, One Piece. Nah, dulu pun belum terlalu banyak. Ya belum terlalu jamur lah, paling jual di kaset-kaset di bajakan pun nggak ada anime, jarang ada. Anime pertama? Anime pertama ini cari Magi. Iya, Magi. Story-nya ada backstory kan, kemarin ada cerita kan. Story-nya dikit. Oke, sebenarnya awalnya kan nonton Magi di kelas sama teman kelas kan, waktu SMA kelas 1. Selain Magi tuh Kopi ada anime lain juga yang di Kopi. Singkatannya HO. Kalau tadi DXD kan. Terkopi. Tidak sengaja terkopi DXD. Nggak sengaja tak. Udah dicabut prestisnya, masuk ke minuman. Wow. Kayak itu azab. Tapi kan dari D ke M jauh. Folder secara abjad folder kan yang ngopi bukan saya. Masa sih? Jadi sengaja kan? Saya cuma nunjukkan ini coba ya. Nah. Jadi teracunnya di DXD kan? Bukan di Maginya kan? Lebih ke Magi sih. Lebih ke DXD. Saya enggak mau bohong. Ya kan? DXD yang DXD itu cuma tipis-tipis ya, pengen tahu ya kan. Karena saya suka naga. Tapi episode 1-2-nya enggak vulgar kan? Ketiga kan? Yang ketiga kan? Tapi saya lompat langsung season 2. Season 1-nya enggak nonton. Oh, oke. Berarti emang DXD ya? Startnya di Ecchi ya? Magi. Tapi Magi pun Ecchi juga. Menggiring ya. Ini itu keperluan framing. Nah, walau Magi pun Ecchi ya sih. Tapi kan enggak tipis. Tapi dia cuman ngeremas tetek laki-laki. Yang awal-awal tuh. Awal-awal. Enggak, tapi iya. Yang di semangka itu ya. Ya itulah. Yang selanjutnya kan yang jin yang ada yang rantainya tuh. Banyak dari satu pun udah banyak tuh di. Iya, oke. Aku udah lupa itu Magi. Dia udah masuk ke tempat bordir. Dia aja itu berapa lama nonton Wadabol. Saya punya aku Eji salah. Masih salah apa nonton Wadabol lagi. Nonton Wadabol. Berarti aku udah 10 tahun nih menggeluti dunia ini. Dunia ke-8. 13 sampai 14 ya. Enggak, 14. 14. Dari 12 sampai antara 12 dan 12. Itu masih SMA kan? 13 akhir lah ya. 2015 ya? 13 September. Pas AOT masuk ya? September. Pas AOT rilis. Lanjut HA. Saya tidak jauh beda dengan si Wadabol awal-awal. Tapi kalau udah mulai telusur tuh pas SMP. Oke. Itu pun animenya DXD. Tetap ya. Tetap. Mana Dia jujur lah. Saya jujur.
jujur. Itu karena saya dicetuk sama kawan saya. Jangan percaya itu. Hah? Menonton tuh sengaja. Nggak ada menonton nggak sengaja. Nah, jadi saya nonton sampai season 3 saya nontonnya. Saya season sampai season Malah saya nggak suka saya. Kalau aku DxD itu kayak bagian yang vulgarnya aku tonton. Oh. Jadi ceritanya enggak aku tonton. Ceritanya enggak aku ikutkan. Benar dulu tuh. Episode 1 nih ada vulgar enggak ada. Oh, dia nyari-nyari episode yang ada yang pasti buka itu. Dia nggak tahu ada malaikat cipta, malaikat jatuh. Si Akane itu setengah malaikat setengah. Nggak tahu aku jalan ceritanya full nggak ngerti ya. Aku nggak ngerti. Soalnya saya nonton tuh karena historikal juga, bahas tentang apa, tentang keagamaan juga. Iya sih, ya, kayak protes kan. Walaupun agak melenceng. Kirisi masuk. Kristen, sebut ya Bang. Kirisi Nasrani, dia lebih bahas tentang banyak tentang itu sih. Historical Bible dalam Injil tuh dibahas-bahas. Ada Azazel juga kan? Ada. Abangnya itu, Yes. Bukan. Azal kan malaikat yang jatuh, bapaknya kayak yang mirip. Intinya setan lah, malaikat jatuh itu setan. Enggak, dia masih ngaku malaikat. Iya sih. Karena malaikat karena posisi setan dulu tinggi. Iya, bapak akan ya lah. Kan sayap hitam. Bapak akan nih. Sayap hitam. Bapak lupa gak aku. Akannya siapa? Akane itu Kakak kelasnya C. Oh iya. Rambut ungu. Oke, nah langsung kita dari kan Siapa yang namanya Risa? Rias. Rias. Demori. Nah, mari kita lanjut ya. Tadi kan kita udah bahas, udah tahu dari tahun berapa tadi? SMP. Berarti 2011 kelas 2, kelas 3, kelas 2. Oh, kelas 2. Oke. MTS bro. Aku Islamiyah. Ah, startnya Islamiyah, DxD, Aliyah. Apa kesebut ya? Aliyah DxD. Nanti kan bisa disensor kan kayak gitu. Walaupun pengen yang lagi tapi DxD kan. Nggak masalah. Oke, satu pertanyaan singkat ya, pertanyaan awal. Nah, kira-kira satu kata aja atau satu kalimat, kira-kira kriteria anime yang bagus tuh kayak mana? Cepat, singkat aja. Saya cerita. Oke. Ada hubul. Storyline. Sama sih ceritanya. Oke. Mari kita kulik lebih dalam ya tentang kedua narasumber ini ya, yang nantinya bakal ada di sini kan. Kita lanjut ya. Untuk ada bos sendiri, kira-kira genre kan ada banyak genre nih ya. Yang di anime kan ada genre Native Isekai yang paling baru yang paling banyak nih kan. Padahal sebenarnya Native Isekai sama fantasi itu sama ya sih, fantasi jauh beda. Ada Isekai. Dari dulu Native Isekai itu udah ada. Udah ada sebenarnya, cuman emang boomingnya sekarang kan. Apa yang nggak terlalu, kita masih mikir itu Isekai. Dia masuk ke dalam game-game itu. Ada yang komedi, ada yang romance dan sebagainya, kira-kira ada yang mecha. Nah, kira-kira untuk ada bos sendiri untuk referensi untuk genre favorit. Dari segi genre dulu ya, kita belum ngomong soal anime ya. Satu genre atau banyak nih? Boleh lebih. Karena kan anime tak bakal satu genre kan? Iya, banyak. Tapi ada satu yang dominan ya paling. Kalau dominan sih historical ya, soalnya lebih suka ngomongin sejarah. Historical dia lebih ke event, kalau lebih masuk akal masuk dunia nyata tuh bisa ilmiah gitu kan. Historical tuh kayak historical mitologi atau historical yang benar-benar historical. Pokoknya historical sebenarnya lah. Nabu Nagauda gitu. Mitologi tentang perang war Jepang, apa kayak perang salib juga bahas itu. Kayak bahas tipis-tipis misalnya soal Medusa, soal Zeus gitu. Bahas tipis tapi enggak ada cerita kan soal historical. Itu kalau historical Zeus itu tuh yang baru tuh yang lawan dewa tuh ya. Apa yang Ragnarok tuh kan? Ragnarok, nah itu kan. Saya nonton historical. Cuman saya berarti berantem terus. Iya, ada cuma klien. Banyak kali. Tapi dia histori juga bahas. Dia cerita di flashback-nya kan. Flashback ya, banyak flashback. Dia lebih ke historical sih, suka sejarah. Karena ya suka sejarah. Suka ya. Cuma suka. Enggak gila sama sejarah. Kalau tipis-tipisnya mesti ada komedi lah ya. Nah, komedi sih. Komedi action. Kalau enggak ada action komedi itu kurang kayak bukan anime gitu. Kayak bukan anime, kayak dokumenter. Nah, kayak dokumenter National Geographic Channel. Geographic Channel kan gitu tuh. Aku sendiri punya trust issue sama anime yang enggak ada action. Enggak tahu apa.
Aku merasa kayak ini bisa jadikan drama biasa, Pak. Oh. Drama orang gitu. Drama. Atau nggak, Boy? Aku selalu gitu nonton anime yang nggak ada actionnya, nggak ada apa-apanya, kayak udahlah jadi drama lah saja jadi anime gitu. Itu romance kan? Iya. Kebanyakan romance. Tak siswa aku sih kayak gitu sih. Cuman romance tuh masih ada masih ada apa? Tingkat kesulitan lah. Dari segi kan chemistry segala macam kan beda kan. Oh bentuk. Kayak cara development susah. Jadi genrenya lebih kayak historical lah ya. Historical. Kayak perang-perangan gitu. Kalau kayak cerita yang ada di balut historical gimana? Kayak ada intrik-intrik historical. Cerita di balik historical itu Kayak misalnya One Piece ada Orlombus yang sebenarnya Columbus gitu. Kayak topi Big itu Mom kayak Napoleon. kayak cocok logi gitu. Cocok logi ya. Cocok logi. Itu bisa gitu kayak itu tuh supaya cara narik viewers nonton gitu kan kayak gitu. Kan beberapa anime yang long run tuh kan gitu masuk ke kita pakai bahasa profesional kan susah tahu bahasa Indonesia biar bisa orang nonton tapi tipis-tipis kalau kita bawa bahasa kita gitu. Kalau masih bingung saya nanya. Kalau masih bingung saya nanya sih. Jadi tuh kayak anime long run tuh kayak One Piece tuh kan masukin Easter eggs gitu kan supaya Easter egg ya namanya. Kan itu biar apa ya, kayak dijadikan apa ya kayak buat apa sih? Apa? Kita Penarik supaya dicari tahu lagi. Buat diskusi. Iya. Jadi bahan diskusi dia. Ini apa sih penyebabnya ini dikaitkan dengan ini anime. Kayak kaitan gitu. Dikaitkan. Nah, itu cerdasnya dari penulisnya kayak gitu. Kalau ngaitkan ke dunia nyata, jangan dikaitkan sama anime yang lain. Nah, itu nanti jadi apa kalau satu dunia tuh? Universe multi universe. Kalau yang gitu-gitu tuh aku suka alchemist gitu. Oh, alchemist lumayan tebal tuh kayak baca buku alkimia kayaknya tebal kan. Dari segi orang yang segala macam. Sih. Kayak tebal input dia untuk baca alkimia kayak tebal sih. Effort buat dia cari tahu info tuh kan. Nah, terus lanjut ke Eji. Fullmetal Alchemist kan juga historical ya. Historical sih. Lanjut ke Eji. Saya untuk sekarang saya suka genre isekai. Isekai is the best. Apa Anda? Isekai is the best. Gimana ya? Jelaskan lo isekai itu apa sebenarnya sih? Isekai itu intinya tuh cerita tentang dunia lain. Pindah dari dunia aslinya ke dunia yang lain. Pokoknya pindah ke dunia fantasi lah ya. Berarti orang yang ada dunia asli masuk atau pindah anime ya. Atau dunia mimpi, dunia apa ya, gitu. pokoknya dunia itulah dia. Ke dimensi lain lah. Oke. Kalau dari dimensi lain ke dimensi kita? Sama sih kayak apa yang alien kan? Hataraku mau sama. Hataraku mau sama kan? Yang ada zombie. Hataraku mau sama yang dia dari dunia apa tuh? Dunia iblis lah, ET Island ke jadi McDonald. Jadi McDonald. Itu beda ya. Reverse isekai. Reverse isekai. Oke, natif gitu apa bedanya natif? Natif tuh pure fantasi. Iya. Udah tahu ya, kalau menurut aku tuh natif isekai itu sebenarnya sama ya sih dengan cerita fantasi biasanya ada tentang si elfnya. Ya, bedanya natif isekai sama isekai. Tidak ada bedanya. Ada lah. Apa ya dia? Native isekai itu dia tidak dari dunia lain. Dia langsung dunia. Dia jelasin dunia itu ya. Dunia yang fantasi lah, bukan native isekai. Ya, itu lah, mau macam mana ya? Sekarang kan nyebutnya kayak gitu. Tapi sekarang spesifik native isekai itu kayak elf, kayak Gandalf gitu kan. Dunia Warcraft tuh. Dunia witchcraft kan, Warcraft kan? Warcraft. Ada ogre gitu kan. Nah, gitu kan. Ada Olaf, dia Olaf. Itu base-nya kayak barat dunia itu fantasi barat sih lebih tepat. Barat. Fantasi barat berarti. Barat pertengahan ya. Itu suka isekai ya. Isekai paling samping-samping kayak si wadah bola action, komedi, romance, harem. Di mana ada romance pasti ada harem. Dan juga ada isekai. Tapi kalau harem tuh udah tahu apa? Aku kurang. Itu tuh tiga tuh udah pasti dah tuh. Isekai, harem, romance. Udah satu paket. Aku enggak suka harem tuh. NCA naif. Sok suci. Itu tuh kayak polos. Enggak maksudnya kayak cewek yang bentuk anak beragama salah satu pun enggak ada yang mau. Apa tahu kan? Rental girlfriend tuh. Betul. Nah,
kamu tuh sangean. Waduh. Tapi sok-sokan polos dekat cewek, nggak mau nyentuh. Aku tengok kreatornya jadi kayak gitu. Kreatornya gila, pacaran sama Chizuru. Chizuru ya? Salah? Iya, sama Chizuru. Lupa gak tuh namanya. Chizuru nggak boleh diambil pacaran sama karakter sendiri. Oke, untuk genre clear ya. Ini historical. Isekai. Kalau aku sih lebih ke pada sih. Gitu ya. Historical. Tapi isekai pun ada historical juga. Iya sih, cuman aku lebih suka ke historical. Oh, lebih dominannya. Lebih dominan historical, lebih kena lah. Karena kan bawa kejadian tragedi dunia nyata kan, dibawa ke dalam sebuah cerita gambar gitu, itu seru. Terus, nah kita masuk ke dalam genre udah disebut tadi. Isekai, historical. Kira-kira anime favorit. Nah, ini nih. Siapa lo nih? Kayak Eji dulu lah. Masih mikir. Isekai kan banyak. Isekai udah pasti yang pertama itu adalah Tensura. Tensura. Secara Slime dan Taken. Anime rapat. Anime rapat. Itu season 2-nya anime Seduanya yang agak downgrade kan. Ya, enggak. Season 3 turun. Dan enggak terlalu banyak nampak. 6 episode nih rapat terus. Isi rapat terus. Walaupun di manga yang udah baca sudah rapat. Tapi tuh kepanjangan. Salah di anime sih, kepanjangan ngambil. Rata-rata kayak gitu dah sih. Memanjangkan durasi. Tensei, kenapa Tensei sih? Tensura. Karena menurut saya itu tuh gimana ya? Awal pertama kali suka Tensura itu gara-gara beda karakter MC-nya sih. Yang awalnya MC-nya kan pure manusia yang pindah ke dunia anime kan. Ini langsung jadi monster slime. Dan gitu dia pun kayak grinding gitu, dia ngambil skill orang. Dia bisa nelan-nelan senjata gitu. Terus pun makin pertengahan ceritanya pun jadi berat, kayak gimana ya, bilang berat pun enggak berat. Nah, dia tuh masuk ke arah politik gitu. Kupas bawang mungkin, kupas tipis-tipis mungkin. Tipis-tipis. Dia bukan full action toh ya, yang bertarung demi mengalahkan raja iblis. Ternyata kan isekai kayak gitu tuh. Dipanggil sama raja dari dunia itu untuk mengalahkan raja iblis toh gitu aja. Berarti makin tinggi cerita makin politik gitu. Makin berat. Kayak itu, kayak Boku no Hero mungkin ya. Iya, gitu. Makin makin apa ya? Makin ada berat-beratnya lah. Berat ceritanya. Makin berat. Si Deku yang makin ambigu tentang pengertian pahlawannya. Ada anime baru yang mirip Tensura. Apa? Yang Goblin tuh. Goblin Slayer. Goblin yang gede-gede gitu kan. Tuh. Namanya itu kerjaannya ngewe. Enggak tahu. Ngewe dapat kekuatan. Makan dapat kekuatan sama dia kayak aku dapat cuplikan dulu di IG. Tapi namanya apa? Tapi aku dapat yang dipotong gitu. Cuman nampak lah tetap kan aku baca kerjaannya cuman di geng-beng sama Goblin. Kayak hampir sama kayak Tensura. Kerjaannya itu. Jadi gini, Goblin yang dapat ciri-ciri Goblin yang beda. Beda Ecchi gitu jatuhnya. Ecchi, bukan hentai. Ecchi. Tapi kerjaannya gitu. Gak tahu aku tuh. Lanjut, Wadabul. Kira-kira anime favoritnya. Selain tadi disebutkan Tensura kan. Salah satu sih bagus juga Tensura. Gate Jetai. Ada tak tahu lagi. Gate. Gate. Gate bukan Gate. Gate. Tentara Jepang ke isekai. Kok aku juga isekai? Invasi isekai dia. Niatnya cari minyak bumi itu. Dia ke Irak. Tapi kalau historical masuk isekai itu jatuhnya kayak cerdas kan? Iya, nyambung-nyambung kan itu. Iya kan, kayak cerdas gitu. Kayak cerdas gitu jadi. Kalau mau Aslan Senki keren. Aslan Senki. Ada lagi tuh. Kalau yang historical sih, kalau romance tuh Bokoro wa Minaka wa Iso. Apa tuh yang cicak ya? Cicak. Bukan, itu Roraji Napil itu enggak mau aku enggak bisa move on. Soalnya itu enggak yang kalian perbuat nonton terus. Apa yang dikerjakan? Enggak bisa ketawa nonton itu. Habis nonton itu seminggu enggak bisa ketawa. Bokoro wa Minaka wa Iso. Tahu. Nah, soalnya dia komedinya tuh kompak di situ, walaupun dia romance tapi itu enggak kena itu romance. Kalau romance sekarang kan sedikit cium, sedikit peluk, sedikit apa itu enggak ada gitu. Malu-malu gitu kan. Malu-malu. Kayak gitu lanjut ya. Cinta-cinta ya? Cinta-cinta monyet. Cinta-cinta gitu ya.
Berlanjut dari genre udah, dari anime udah, terus karakter favorit ya. Boleh di anime disebutkan, boleh karakter di tempat lain. Kita mulai dari Wak Dabul dulu. Karakternya favorit. Beda nggak? Tahan lo. Oke. Aji ada di Aji, mungkin Aji ya. Aji ya. Saya Udah karakter udah pasti. Udah pasti. Surah si Rimuru. Rimuru itu MC atau MC. MC-nya dulu. Rimuru MC-nya. Siapa nama panjang aku lupa. Terus dari situ juga ada namanya karakter Zengion. Itu dari anime Tensura juga. Zengion tuh the best karakter keren. Lumbang hitam. Jadi manusia. Gak dikasih nama. Mungkin cerita-cerita soal kayak reinkarnasi mungkin ya. Coba saya. Iya. Itu inkarnasi. Terus yang pasti karakter paling mainstream Robin One Piece. Oke. Saya suka. Kok ke Robin jadi? Hah? Kok tiba-tiba gue tadi dari Rimuru ke Robin? Kenapa? Karakter Robin kenapa Robin gitu? Loh, saya suka Alasannya. perempuannya pintar, historikal kan, baca tulisan kuno. Sekseh. Ya, saya yang awalnya kulitnya eksotis tiba-tiba jadi putih pucat. awal namanya siapa? Miss apa? Miss Sunday. Miss Sunday. Miss Sunday. Yang ada tali-tali di sini kan? Dari Tali-talinya. putih. Terus Baju putih. Sanji Robin. Kok bisa Sanji? Apa enggak tahu, saya suka ya dulu. Suka banget karakter yang Yodoise enggak? Hah? Yodoise. Suka saya. Opai Dragon. Tapi kalau dilihat di anime itu saya suka Xenovia. Xenovia tuh yang rambut biru ya? Iya. Rambut Tiga. Season 2. Ingat yang dikelahi di kolam renang ya kayaknya? Ada tak? dia ingat yang Echias gitu. Di kolam renang kan? Sama Rias kan? Itu kayaknya OVA ada sih. Apa ya? Ada sih. Itu Ova ya? Kalau berenang tuh Ova kayaknya. Ova ya, Ova. Udah, Iya, kalau lupa ingat gak ya? kalau Ova skip lah. Kayaknya bakal nonton setelah ini. Dah Mencari lagi. mencari ingat. Yang pertama nih coy, di XD coy. Oke, lanjut dari Wak Dabul sendiri. Karakter favorit. Nanti minta cut tadi itu. Biar kan tadi itu, jangan pilih. Iya. Kalau favoritnya Nobita sih. Guys, wahai, kau tiba-tiba jadi Karakter manja. Kau tiba-tiba Nobita. Minta ke Doraemon sama kucing. Tapi karakter developmentnya keren sih Nobita. Iya sih. Nobita di movie ya, bukan Nobita. Nobita di series. Kalau series tuh emang parah. Kok di movie Nobita tuh walaupun lemah tapi dia sadar diri karena dia nggak mau menyusahkan Shizuka awalnya. Jadi dia dia nggak pasti sadar kalau dia nggak bisa bahagiakan Shizuka, makanya nyerah buat dapatin Shizuka Tapi awalnya. karakter Nobita itu pasti bakalan berubah gak sih kalau kayak misalnya di movie dia berubah, nanti balik ke anime series dia berubah. Kayak yang cerita series sama itu beda kayak Maksud aku tuh sifat dari Nobitanya itu berubah. Kalau anime movie-nya Nobitanya ini lain nih, tidak kayak yang di anime seriesnya. Nanti balik dari anime seriesnya manja aja, minta anu sedikit Doraemon, Kok di movie-nya kan enggak? sama. Iya kok, bukan. Sama, Bukan Setiap awal movie tuh Doraemon. Always be Nobita. Itu kalau karakter development yang kecil. Cuman sebenarnya kan Nobita tuh pintar, cerdas kan sebenarnya. Cuman dia manja ya. Kan? Cerdas cuman kurang berusaha. Kita itu semuanya pintar, hanya malas. Malas untuk Anda. Nobita. Tapi katanya tuh diangkat dari kisah nyata apa? Kisah nyata dulu. Kayak ada cerita kelamnya lah tentang Nobita. Itu Shinchan. Nobita. Oh, Jadi Nobita ini kayak gini. Jadi dikisahkan. Nobita tuh kayak itu tuh kan kalau pas wawancara tuh tahu ini nih. apa ya? Penggambaran diri Fujio. Nggak, jadi itu Nobita. Dulu ada seorang anak. Kalau salah nama Nobita kak. Jadi dia punya penyakit skizofrenia gitu kan. Nah, schizophrenia. Terus dia ngayal dia ngomong sama Doraemon gitu, ngomong sama karakter imajinasi. Jadi dibentuklah Doraemon. Tapi kita dulu kecil tuh emang ada, teman masa kecil tuh emang ada. Padahal kelam kan? Kita semua tuh kelam. Kita tuh masa kecil tuh ada teman hayalan, imaginary friends tuh kita tuh ada. Nah, cuman itu kan digambarkan itu kan. Nah, ceritanya itu asal kelam sebenarnya. Tapi itu dibuat itu tuh menyenangkan gitu. Ya, nah namanya kan. Inspirasi kan, inspirasi ya. Berita lalu philosophy berita nih ya. Waduh,
Village Great Britannia, Code Geass. Code Geass. Village. Ya suka Dia perempuan juga laki-laki lah. Village. Village Great Britannia. Ya karena tuh strateginya keren. Aku nggak sampai mikir dia buat supaya dia jadi orang jahat itu kan. Mirip-mirip kayak Kira nggak sih? Beda. Kira itu siapa? Kira dia Oh, Kira Death Note. Yagami itu. Yagami like. Sekto Yagami. Wina deh keren. Aku mikir kiranya Gundam ya. Soalnya nonton itu tuh kayak lihat waktu Indonesia kena jajah Belanda. Awal-awal kan pendudukan itu kan historical kan, bahas pendudukan Nggak nonton. historical. Kode Geass. Aku cuma nengok short-short. Kode Geass. Kode Geass. Kode Geass. Ada nonton season 1 sampai habis, lalu pas lanjut itu enggak. Soalnya itu kan udah mati, tiba-tiba itu lagi kan enggak enak saja Aku dia. tuh sempat nonton episode 1 aja, dia tuh lupa. Episode 1 enggak bakal ingat. Iya. Gara-gara nonton Code Breaker, habis itu nonton Code Geass kan. Oh. Ah, gara-gara kode gitu. Kode Breaker tuh yang mana? Code Breaker. Itu yang api biru tuh. Itu tuh agak aneh saat itu sebenarnya. Agak bingung gak ceritanya. Dia ada Ah, itu ada kekuatan-kekuatan gitu lah. buatan gitu. Sama itu Ada lagi nih rupanya. siapa sih yang di Basara tuh? Basara ada animenya kan? Ada. Ada namanya. Aku nonton. Date Masamune. Oh iya, Teh. Masamune. Dia suka gaya ini ya. Oh, Yang ya, aku suka sifatnya kan agak-agak. Tapi emang keren. Date Masamune itu keren, super keren. Tapi di cerita historical pun aslinya emang keren kan. Emang dia masih muda kan. Masih muda, masih bisa udah bisa mimpin kan. Bisa mimpin. Ya tapi semuanya tetap kalah di hadapan Siapa? Oda Nobunaga. Tapi dia ngalah udah kayaknya. Kan Oda Nobunaga tuh dihianati. Nanti ya, sama Mitsuhide ya. Oh iya. Dibakar. Tapi kan dibuat pertarung gitu kan, kayak Yukimura sama Masamune dibuat pertarungan. Lebih kalau Date itu Cuman udah lebih selesai. ke Sanada. Iya kan? Tapi di Jepang dulu tuh kan karena mereka terisolasi kan, jadi mereka tuh perang antar suku kan. Antar suku, klan, antar klan. Antar klan. Dia agak berat tuh soal klan tuh kan. Jadi kalau orang barat cerita Jepang dulu tuh orang-orang yang berantem dia sama dia ya. Nah, sama dia. Sama dia. Perebutan kekuasaan. Perebutan. Pidato itu emang keren. Yang didapatkannya cuma Kudawa. Dia kudanya pun pakai stang kan. Kan? Kudanya pakai stang. Kalau kayak si siapa yang berdiri di kuda tuh? Itu Shingen. Ah, si Gen itu kan ada masuk akal kan. Kalau dia tuh ngomong bahasa Inggris lagi. Nanti masalah mengenai kan. Tapi sejarahnya emang dia mau bahasa Inggris. Nah, pokoknya dibuat dia tuh Inggris, Iya, agak iya. ke Inggris-Inggrisan gitu. Iya, maksud aku tuh sejarah aslinya tuh si Nggak tahu, Masamune itu. Kayaknya sih kayak ada ketemu sama apa ya? Sama pedagang juga. Ah, mungkin dagang Dulu lebaran kan kali bagian pedagang kali. kan agak ditahan. Kemudian Atau dia darah campuran sebenarnya, bukan Sama Orang dia- barat ya nggak boleh masuk Jepang, luar negeri boleh masuk. Iya sih yang itu apa samurai hitam tuh. Itu kan karena dikira apa ya? Ajin. Semua datang-datang Sosok tinggi besar. apa budak datang-datang jadi samurai ya udah. Memang nggak boleh masuk. Yang bisa masuk tuh cuma orang Portugal yang jual senjata.